Halo semuanya, selamat datang kembali di channel WeHealth, channel yang bertujuan untuk memberikan info dan edukasi seputar kesehatan kepada masyarakat. Bersama saya, Dr. Ronald. Anemia merupakan salah satu dari komplikasi yang paling sering dijumpai pada pasien dengan penyakit ginjal kronik, terutama yang sudah berada pada stadium lanjut. Anemia ini mempunyai efek jangka panjang yang jika tidak tertangani dengan baik akan menurunkan kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, penting bagi pasien untuk mengetahui dampak dari anemia ini, kapan perlu screening, serta terapi apa yang dapat diberikan. Kapan seseorang dikatakan menderita anemia? Secara umum, seseorang dikatakan menderita anemia bila hemoglobin atau Hb-nya kurang dari 14 pada laki-laki dan kurang dari 12 pada perempuan. Kenapa bisa terjadi anemia pada penyakit ginjal kronik? Jadi, ginjal itu normalnya menghasilkan hormon yang disebut eritropoietin atau yang biasa disingkat EPO, di mana hormon ini berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Pada penyakit ginjal kronik, terjadi kerusakan pada sel ginjal, sehingga tidak mampu lagi menghasilkan hormon ini. Akibatnya, produksi sel darah merah akan berkurang. Inilah penyebab utama terjadinya anemia pada penyakit ginjal kronik atau yang biasa disebut dengan anemia renal. Selain penurunan kapasitas produksi eritropoietin, terdapat beberapa faktor lain yang berkontribusi terhadap anemia renal, seperti defisiensi besi, umur sel darah merah yang memendek, kehilangan darah melalui saluran cerna, kekurangan hormon tiroid, infeksi, maupun peradangan. Penyakit ginjal kronik atau PGK terjadi apabila terdapat kerusakan pada ginjal, baik secara struktur dan ataupun fungsinya, serta telah berlangsung selama 3 bulan atau lebih. Penyakit ginjal kronik ini mempunyai beberapa stadium, dilihat dari kemampuan penyaringannya, mulai dari stadium 1 hingga stadium 5. Dan anemia renal ini biasanya dijumpai pada PGK stadium 3 dan hampir selalu ditemukan pada stadium 5. Data penelitian juga menunjukkan peningkatan jumlah pasien PGK di Indonesia dari tahun ke tahun, yang berarti juga meningkatnya angka kejadian anemia. Lalu, bagaimana tanda dan gejala anemia renal ini? Anemia renal menimbulkan gejala yang hampir sama dengan anemia pada umumnya, seperti rasa lemah, lesu, cepat lelah, mudah mengantuk, sakit kepala, kulit dan membara mukosa terlihat pucat, sulit berkonsentrasi, jantung berdebar-debar, bahkan pada kasus yang berat dapat menimbulkan sesak napas dan nyeri dada. Nah, apa sih dampaknya bila anemia ini tidak tertangani dengan baik pada pasien PKK? Anemia renal ini akan menyebabkan peningkatan angka kesakitan, kematian, serta angka perawatan di rumah sakit. Selain itu, anemia juga dapat menurunkan kualitas hidup, mengganggu fungsi jantung, meningkatkan risiko infeksi, serta menurunkan kemampuan kognitif dan seksual. Bahkan, pada beberapa penelitian, anemia ini akan semakin mempercepat perburukan fungsi ginjal. Dan bagaimana terapi anemia renal ini? Seperti yang dijelaskan sebelumnya, anemia renal ini utamanya disebabkan karena penurunan produksi hormon EPO yang diproduksi oleh ginjal. Sehingga tata laksananya adalah pemberian hormon EPO buatan untuk mengganti kekurangan di tubuh yang disebut erythropoiesis stimulating agent, disingkat ESA. Hormon ini diberikan dengan cara disuntikan, namun sebelumnya dicek terlebih dahulu kadar besi di tubuh. Jika kadar besi mencukupi, maka ESA ini dapat diberikan. Lalu, kapan saat yang tepat untuk pemberian ESA ini? Hormon ini diberikan bila Hb kurang dari 10 dan dipastikan penyebab anemia lain seperti adanya pendarahan telah disingkirkan. Kadar Hb akan diperiksa tiap bulan dengan target Hb-nya itu 10-12. Nah, kenapa Hb-nya bukan sampai mencapai normal seperti orang lain pada umumnya? Karena pasien PGK dengan Hb lebih dari 12 ternyata
tidak menghasilkan perbaikan kualitas hidup yang bermakna secara klinis. Malahan, risiko hipertensi dan penyumbatan pembuluh darah akan meningkat, serta angka kematian akibat penyakit jantung lebih tinggi. Sehingga target HB 10-12 dengan pemberian ESA ini merupakan target ideal untuk memperlambat perburukan PGK, menurunkan angka kesakitan dan kematian, serta memperbaiki kualitas hidup. Lalu, bagaimana dengan transfusi darah? Transfusi darah sedapat mungkin dihindari dan hanya diberikan pada kondisi tertentu saja, yaitu HB kurang dari 7 dengan atau tanpa gejala anemia, HB kurang dari 8 dengan gangguan jantung, terdapat pendarahan yang hebat sampai membuat tekanan darah drop, atau pasien yang direncanakan operasi. Dan target HB transfusi berbeda dengan target HB dengan pemberian ESA. Targetnya itu 7-9, karena di atas nilai tersebut, transfusi darah tidak memberikan banyak manfaat. Setelah mencapai target, maka dapat dilanjutkan dengan pemberian ESA. Nah, itulah tadi dampak dari anemia renal serta cara penanganannya untuk mencegah komplikasi lanjutan. Maka dari itu, penting untuk melakukan screening anemia pada pasien PGK agar dapat diobati sedini mungkin. Dianjurkan pemeriksaan darah minimal 1 tahun sekali. Pada kondisi tertentu, screening dapat dilakukan lebih sering, misalnya pada diabetes, kelainan jantung, ataupun ada riwayat penurunan HB sebelumnya. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika Anda suka dengan videonya, silakan like, subscribe, dan share ke orang-orang yang membutuhkan informasi ini. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video lihat berikutnya. Salam sehat.